Bapak-bapak uskup, para rekan imam dan bruder MSC yang hadir di sini, serta KOR, dan saudara-saudari umat yang terkasih yang mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Saya sama sekali tidak ingin mereka membunuh saya, tetapi juga saya tidak punya maksud apapun untuk meninggalkan umat ini karena takut. Sekali lagi saya mengingat kata-kata Santo Paulus, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Inilah kata-kata yang diucapkan oleh yang sekarang kita sapa Beato Juan Alonso Fernandez MSC. Kata-kata Rasul Paulus sungguh menginspirasi beliau dan mengungkapkan pengalaman eksistensialnya sebagaimana Paulus sendiri dalam pelayanan untuk mewartakan Kristus di tengah pelbagai ancaman, termasuk risiko dibunuh karena keyakinan akan iman akan Kristus, akan kasih Kristus yang melampaui segala-galanya. Keyakinan ini yang membuat Paulus dan Pastor Juan Alonso untuk bertahan menghadapi pelbagai macam tekanan hidup, apapun bentuknya, termasuk kematian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Paus Fransiskus mengeluarkan dekret pada tanggal 20 Januari tahun 2020 tentang kemartiran dari 3 imam MSC dan 7 awam pribumi Guatemala, dan sebenarnya dalam dekret yang sama ada juga yang lain-lain, ya. Maka saya secara pribadi mengingat kembali ada buku yang masih saya simpan. Dalam versi bahasa Inggris, yaitu They Gave Their Lives, yang diterjemahkan sebenarnya dari versi asli bahasa Spanyol, tulisan dari mantan provinsial MSC Spanyol, yaitu Jesus Lada. Lalu saya mengambil waktu untuk pelan-pelan menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia di tengah-tengah pelbagai kesibukan. Di rak buku saya ada juga satu buku lain dalam bahasa Spanyol yang ditulis oleh adik dari Pater Juan Alonso bernama Arcadio Alonso. Buku itu merupakan biografi dari kakaknya yang dibunuh di Guatemala. Nama buku itu adalah dalam bahasa Spanyol, Tierra de Nuestra Tierra, Juan Alonso Fernández, un mártir asturiano en el Quiché.
tanah dari tanah kita. Juan Alonso Fernandez, seorang martir Asturia, satu wilayah di Spanyol, di Elquiche. Elquiche itu tempat dia berkarya di Guatemala. Lalu di situ juga ada satu bagian tentang keberadaan dan pelayannya di Indonesia. Maka saya meminta Pastor Bak Rahanubun, MEC, yang waktu frater pastoral berpastoral di Ekuador, untuk membantu saya menerjemahkan bagian itu. Dan bagian itu juga dilampirkan dalam buku ini. Saya mulai mendengungkan mengenai kemartiran ini dan kemudian ditangkap momentumnya oleh majalah Hidup. Maka mereka meminta saya data-data dan seterusnya, kemudian mewawancarai saya dan kemudian menerbitkan semuanya itu dalam majalah Hidup ini, edisi tanggal 11 April 2021, sebanyak kurang lebih 10 halaman. Plus cover depan dan tajuk juga, berarti 12 halaman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beatifikasi dari 3 imam MEC asal Spanyol yang berkarya di Guatemala dan 7 awam pribumi Guatemala yang dilaksanakan pada tanggal 23 April yang lalu di Guatemala dan dipimpin oleh Duta Besar Vatikan atas nama Paus Fransiskus, menjadi alasan kita juga mau bersyukur pada hari ini sebagai komunitas MEC dalam kesatuan dengan Keuskupan Manado. Mereka itu adalah Pater Jose Maria Gran Sirera yang ditembak mati pada tanggal 4 Juni tahun 1980, lalu Pater Faustino Villanueva yang ditembak mati di kantor parokinya pada tanggal 10 Juli tahun 1980, kurang lebih 1 bulan kemudian, dan Pater Juan Alonso yang ditembak mati pada tanggal 15 Februari tahun 1981. Saya ingat waktu itu saya ada di tingkat terakhir di Pineleng dan mendengar tentang peristiwa ini. Dan juga bersama dengan mereka itu ditembak mati 7 kaum awam yang menjadi pendamping pastoral mereka, dan mereka itu ditembak mati dalam kurun waktu yang sama antara tahun 1980-1981. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang istimewa bagi kita sebagai MEC dan tentu sebagai Keuskupan Manado juga adalah Beato Alonso Fernandez yang pernah berkarya sebagai pastor paroki Kokole pada tahun 1965 sampai 1963 sampai 1965. Dia datang dari Guatemala lewat Manila, dan pada saat yang sama Monsinyur Suatan baru menyelesaikan novisiat plus tahun pertama filsafat di Filipina. Jadi mereka datang dari Manila ke Jakarta 1 pesawat. Kemudian ketemu lagi di Manado antara Pineleng dengan Kokole dan seterusnya. Istimewa tentu karena perkembangan gereja di keuskupan ini
ikut diwarnai oleh pelayanan seorang imam misionaris yang sekarang secara resmi digelar beato oleh gereja dan dengan demikian dimasukkan dalam daftar para kudus. Kemartirannya akan menjadi darah yang ditumpahkan juga untuk Gereja Keuskupan Manado, akan menjadi benih bagi pertumbuhan iman dari gereja dan umat di keuskupan ini. Demikian kita bisa mengatakan sekarang kita, khususnya MSC Indonesia juga, dan Keuskupan Manado mempunyai seorang perantara yang memancarkan keteladanan yang sangat berharga untuk kita maknai dari waktu ke waktu, khususnya dalam perkembangan iman umat. Pada hari-hari menjelang beatifikasinya yang tadinya direncanakan pada tanggal 4 Desember tahun 2020, tapi karena COVID lalu ditunda sesudah Paskah dan jadi tanggal 23 April kemarin. Berita tentang mereka, khususnya Pater Alonso, mulai muncul kembali. Juga kisah-kisah tentang hidup dan pelayanannya semakin menyebar luas. Tentang beliau ada banyak kisah unik yang kita sudah dengar dan mungkin kita sudah baca, yang saya tidak akan ulang lagi semuanya di sini. Semua kisah itu melukiskan dengan jelas jiwa dan semangat misionernya, komitmen dan keberaniannya menghadapi situasi-situasi hidup yang secara jelas mengancam akan merenggut kehidupannya. Dia sungguh tahu apa artinya menjadi misionaris di tengah risiko-risiko yang harus dihadapi. Ada dua alasan pokok dia dan rekan-rekannya dibenci dan tidak disenangi oleh para penguasa, khususnya penguasa militer atau rezim militer Guatemala. Yang pertama, karena tekad mereka untuk mewartakan Kristus dan cintanya tanpa takut-takut, tanpa ragu-ragu. Dan yang kedua, karena pilihan mereka mengutamakan kaum miskin, atau dengan istilah option for the poor. Pastor Alonso misalnya, dia membela hak-hak dari umatnya, dari warga masyarakat yang tanah mereka diambil alih oleh rezim militer. Masyarakat pribumi tidak bisa bersuara, tapi Pastor Alonso yang betul-betul membela mereka sehingga tanah mereka itu bisa kembali. Dan tentu ini tidak menyenangkan penguasa militer dan makin menambah kebencian terhadap dia untuk dihabiskan. Pastor Alonso juga mempunyai suatu motivasi yang sangat kuat untuk menjatuhkan pilihan-pilihan yang sulit. Karena apa? Karena terus menggema di dalam dirinya kata-kata Paulus, "Terkutuklah saya kalau saya tidak memberitakan Injil." Semangat dan jiwa misioner yang membara atau passionnya ini agar Kristus dikenal dan umatnya dibela, mengalami keadilan, sungguh-sungguh mendorong dia untuk tidak kenal lelah dan berani
tampil, tidak sembunyi-sembunyi. Ketika beliau tiba di Indonesia, dia menulis surat kepada keluarganya. Sekarang saya menulis surat ini dari tanah jauh kepulauan Indonesia, di mana saya baru saja tiba, terdorong oleh semangat misioner yang sama, seperti selalu demikian. Selama 2 tahun, ia menjadi pastor resmi di Kokole. Namun dalam pelayanan, ia tidak membatasi diri untuk wilayah kerjanya saja. Tapi kemana saja motor besarnya bisa membawa dia, dia akan pergi dari Kokole sampai Minahasa Tenggara, sampai di Belang, sampai di Watulinei, ya, dan banyak kampung-kampung di sana, sampai di sekitar Danau Tondano. Ketika satu kali dia jalan ke sana, saya sementara main-main di halaman pastoran, saya kelas 4 SD, oh itu Pastor Alonso. Saya lihat sendiri, dengan anak kecil di belakang. Tapi ketika dia berangkat cerewet-cerewet, dia tidak tahu anak yang di belakang sota tinggal. Sesudah 15 menit dia kembali untuk ambil ke anak itu. Juga kita bisa melihat di banyak buku baptis di paroki-paroki ada namanya. Di Tata Aran ada 2 yang dia baptis, satu sudah meninggal, satu masih hidup sekarang. Jasa besar dari saudara kita Franky Wulur dari Berita Manado. Dia korek-korek semua buku baptis di Langowan, dapat banyak sekali kampung yang dia pernah kunjungi di mana dia membaptis orang. Mungkin juga di banyak paroki lain. Ya, bisa cari antara tahun 1963 sampai 1965 dan seterusnya. Ya. Jalan yang terputus karena sungai, tidak ada jalan untuk lewat, tidak menghalangi dia untuk mencari umat. Dia pikul saja dia punya motor besar itu lalu menyeberang. Berikut lagi, begitu terus. Ternyata cerita yang sama di Tata Aran, cerita yang sama di Belang, Langowan, dan seterusnya. Jubah putihnya dengan salib, kotor karena debu atau becek, dia pakai terus sebagai seorang misionaris yang jalan kemana-mana, tidak menghalangi perjalanan misionernya. Dia menulis sebagai berikut, kuda Guatemala di sini, maksudnya di Minahasa, berbentuk suatu sepeda motor yang kuat, yang melompat di lintasan-lintasan lumpur. Sepeda motor itu hanya dapat mencapai 2 dari 13 kampung. Rupanya dia bicara tentang Kokole. Ya, tetapi bukan cuma itu. Puluhan kampung akhirnya dia datangi dengan motornya itu. Yang bisa kita lihat di buku ini, ya, dengan motor ini, DB 2023. Dan di bawah tertulis ke satu keterangan dalam bahasa Spanyol yang saya terjemahkan, sedang mengunjungi umat di Pinabetengan pada akhir tahun pertama saya berada di Indonesia. Rupanya dari sana dia pergi ke Paso, keliling Danau Tondano. Dan ketika dia tiba di sana, dia lihat ada satu upacara pemakaman kalau tidak salah. Dia datang hadir. Umat bilang, oh pastor, mari. Ya, sesudah itu, pastor kata sambutan.
Dia bingung mau kasih kata sambutan apa. Karena fasih, belum juga terlalu fasih bahasa Indonesia. Maka khotbah yang dia berikan di Pinabetengan, waktu misa dia pergi ulang di pemakaman itu. Tapi lalu kemudian di situ dia menulis kepada saudaranya sebagai berikut. Pada awalnya, ketika makan ya, waktu resepsi, ada tikus-tikus dan kelelawar. Pada awalnya, melihat tikus-tikus itu utuh, dipanggang di atas api, rupanya dia lihat sendiri sementara dipanggang. Ya. Aku tidak bisa menghindari perasaan jijik dan kehilangan nafsu makan total. Tapi aku juga segera menyadarkan diriku bahwa aku tidak bisa menolak undangan ini dan tak mau dianggap hanya ingin menyenangkan keluarga yang mengundang saya dan orang-orang yang merayakan kedatangan saya. Tanpa berpikir panjang, saya memotong hewan-hewan itu menjadi potongan-potongan kecil, memejamkan mata, mengunyah, dan menelan makanan itu. Dalam sekejap, seekor tikus dan 2 kelelawar telah masuk ke sistem pencernaan saya. Dan tanpa terjadi apa-apa, saya senang menyadari bahwa tubuh saya siap menghadapi segala jenis serangan yang tidak terduga itu. Satu contoh, ya, inkulturasi misioner, ya, menyesuaikan diri dengan keadaan di lapangan, walaupun merasa sebenarnya tidak suka. Demikian katakanlah, dia seorang explorer, seorang petualang memang. Tapi jiwa petualang dia, jiwa penjelajah dia berubah atau berkembang menjadi jiwa misioner yang begitu kuat. Ini sungguh luar biasa. Ya. Berkembang menjadi suatu semangat misioner yang luar biasa. Dan dia tidak kenal lelah dimanapun dia pergi untuk mewartakan Injil dan juga untuk membela kepentingan-kepentingan umatnya yang tertindas. Ia menerima perutusan kemana saja dalam semangat ketaatan. Dan dia suka juga menghadapi pilihan-pilihan yang sulit. Dan ia memilih jalan yang paling sulit dan berisiko. Ketika dia berada di satu paroki, ditempatkan di situ, dia taat kepada atasan. Tapi dia tahu masih ada paroki yang lebih sulit. Apalagi dengan kematian dari rekannya yang satu. Dia datang menghadap pemimpinnya, katakan, masa jabatan saya di sini sudah selesai, tempatkan saya di tempat yang paling sulit. Jadi dia memilih selalu yang paling sulit, bukan yang paling mudah. Satu pelajaran yang sangat bagus tentu. Ya. Ketika kita ingin yang lebih enak, dia selalu bilang, kasih saya yang paling sulit. Dan itu terjadi. Bukan cuma medannya yang sulit, tapi juga situasinya yang penuh risiko, yang penuh ancaman, dia pilih. Misalnya dalam suatu pertemuan antara para religius dan uskup, ketika diumumkan bahwa Pastor Alonso bersedia berangkat ke wilayah utara yaitu El Quiché yang penuh ancaman dan bahaya, para peserta semua tepuk tangan. Karena cuma dia yang berani angkat tangan. Dan memang tidak lama kemudian dia ditembak mati di situ. Dia selalu diilhami oleh banyak teks kitab suci. Antara lain, aku tidak mencari kesenanganku sendiri. Roma 15 ayat 3. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9:16. Atau
firman Tuhan tidak terbelenggu. 2 Timotius ayat 2-9. Bagi dia, Kristus yang harus menjadi besar, bukan dia yang menjadi besar, dia harus menjadi kecil. Ia juga tidak ingin mencari kenyamanan-kenyamanan sendiri, tidak mencari untuk menyenangkan diri sendiri. Lalu kemudian, dia juga pernah mengatakan sebagai seorang imam, bahwa identitas seorang imam harus dicari di dalam Kristus sendiri. Dan salah satu sikap yang dia petik dari Kristus adalah kesiapsediaan yang mutlak bagi Bapa dan umatnya. Saat-saat mendekat dia akan dibunuh, dia sudah punya firasat. Dan dia menulis sebagai berikut. Saya mempunyai firasat bahwa saya ada dalam bahaya. Saya sama sekali tidak ingin mereka membunuh saya. Tapi saya juga tidak punya maksud apapun untuk meninggalkan umat ini karena takut. Sekali lagi saya mengingat kata-kata Santo Paulus, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Menjelang ia dibunuh, ia diinterogasi, dihina, dituduh oleh militer, dan dipaksa untuk membuat pengakuan yang menyenangkan mereka. Ia dituduh komunis, subversif, dan seterusnya. Karena dia tetap kukuh pada pendiriannya, pada imannya, mereka membenci dia. Pada akhirnya, militer mencari kesempatan untuk membunuh dia. Mereka berhasil menghadang dia dalam perjalanan pastoralnya di suatu perbukitan. Dia kemudian direnggut dari motornya, dibuang ke jurang, motornya dibuang, dia juga dibuang, dan terakhir 3 tembakan menghilangkan nyawanya. Hari itu, 15 Februari tahun 1981, dia meninggal dalam usia 47 tahun. Di tempat itu sekarang, di mana ia dibunuh, ada satu monumen salib sebagai pertanda tempat ini telah menjadi a holy ground, satu tanah suci di mana darah martir ditumpahkan. Dan pada hari-hari sebelum ia dibunuh, ia juga berkata sambil memegang salib, saya menjadi imam karena salib ini. Dan jika saya harus mati karena salib ini, inilah saya. Terjadi demikian. Ada juga hal menarik lain dari kisah para martir ini, terutama 3 konfrater MSC. Ketika yang pertama, yaitu Pater Jose Maria, diarak ke pemakaman, para konfrater ikut memikul peti jenazah. Tapi dalam perjalanan itu, mereka saling bisik-bisik, bertanya, berikut giliran siapa? Dan memang 1 bulan kemudian giliran dari Pater Faustino. Para konfrater juga termasuk Juan Alonso ikut memikul peti jenazah dari Pater Faustino. Pertanyaan yang sama dibisikkan di antara mereka. Termasuk Pater Alonso bertanya, berikut giliran siapa? Beberapa bulan kemudian, tanggal 15 Februari tahun 1981, giliran dia sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah-kisah tentang hidup, pengabdian, pelayanan, dan kemartiran mereka
memberikan banyak pesan dan inspirasi untuk kita sekarang. Kemartiran sekarang memang barangkali kita tidak mengalami seperti mereka, tetapi mempunyai makna sebagai pemberian diri dan komitmen hingga akhir. Kerja giat tanpa pamrih, serius tidak asal jadi, tuntas dan setia pada tugas serta tanggung jawab yang diberikan. Secara khusus, Pastor Alonso menjadi berkat besar bagi Keuskupan Manado dan para MSC. Saya yakin dari surga ia akan terus menjaga dan membantu pertumbuhan dan perkembangan gereja Keuskupan Manado. Ia akan menjadi pelindung Keuskupan Manado. Mereka semua menunjukkan arti suatu keteladanan, arti suatu pengabdian. Saudara-saudara sekalian, mengakhiri refleksi saya ini, mungkin sedikit saya mau menunjukkan kepada Bapak Uskup, ya, sebagai Uskup Keuskupan Manado. Sebagai bentuk penghormatan yang menetap di Keuskupan Manado, saya mau mengusulkan pertama, tanggal kemartirannya, yaitu 15 Februari, dimasukkan ke dalam kalender liturgi Keuskupan Manado. Sehingga setiap tahun bisa diingat. Dan ini tentu dimungkinkan, walaupun baru beato, dihormati secara khusus di tempat-tempat di mana dia pernah berkarya. Biasanya beato belum dihormati secara menyeluruh di seluruh gereja universal dalam kalender liturgi. Tetapi di mana dia pernah berkarya dan juga dia sebagai MSC dalam lingkungan komunitas bisa dimasukkan dalam kalender liturgi. Saya belum mendapatkan sebenarnya pengumuman dari Vatikan peringatan mereka jatuh tanggal berapa. 4 Juli, ya, terserah, Keuskupan bisa menentukan 4 Juli sesuai kalender dari Vatikan atau tanggal dia dibunuh. Itu usulan pertama. Usulan yang kedua, ada paroki, gereja atau sekolah atau apa saja yang cocok yang bisa diberi namanya. Sebagai contoh, kalau paroki Kokole, kalau tidak bisa dirubah lagi, gereja Santo Franciscus de Sales, kan? Mungkin apa namanya itu, Likupang atau Pinili, ya. Dan mungkin juga mereka di daerah Langowan sangat suka karena dia juga banyak membaptis orang di sana ternyata. Ya. Jadi ini hanya 1-2 usulan untuk memberikan penghormatan yang menetap kepada beliau di Keuskupan Manado ini. Semoga Tuhan melalui Beato Alonso ini akan selalu menjaga, memelihara, dan menumbuhkan iman di Keuskupan Manado. Terima kasih. Sini. Tidak usah dipegang. Bukan tentang Alonso nih, tapi di konteks kenapa ada orang Spanyol kerja 2 tahun saja di Keuskupan lalu pergi.
Jadi itu situasi gereja pada waktu itu. Gereja di Indonesia misionarisnya kan datangnya dari Belanda. Tapi pada zaman itu situasi politik atau apa, tidak boleh misionaris MSC dari Belanda datang untuk berkarya di Indonesia. Padahal waktu itu dirasakan, itu kan macam di sini tahun 60 tidak lama sesudah Promesta kan, Promesta kan. Jadi ketegangan ini, lalu pokoknya cari orang. Lalu akhirnya Provinsi Belanda yang biasa mengirim misionaris ke Indonesia, waktu itu Seminari Pineleng yang baru ditabiskan baru berapa itu kan, Rarun Tua, Mengko juga kalau tidak salah sudah mulai ada beberapa. Jadi imam-imam juga belum seperti sekarang ini semua imam-imam tamatan Pineleng itu apa ya. Jadi waktu itu Provinsi Belanda bukan main, dia bertukar, meminta tolong dari MSC dari Brasilia untuk pergi ke Jawa Tengah. Ya, mungkin masih kenal yang masih kenal yang terakhir Pater Thomas Freitas kan, yang ada di Jawa. Lalu yang di Maluku orang-orang Irlandia, pater-pater MSC dari Irlandia. Ya, mereka tidak terlalu lama, tidak terlalu, ya kita kurang kenal riwayat karya orang-orang Irlandia di Maluku, rupanya kurang berhasil di situ. Ada 4 mereka. 4. Lalu yang pergi ke daerah di Minahasa, orang Spanyol. Karena memang ada kaitannya dulu ya. Sulawesi Utara, Manado dengan Spanyol waktu di zaman. Itu saja saya ingin menyampaikan konteks kenapa lalu juga muncul orang Spanyol, dan sesudah Juan Alonso masih ada Alonso menyebut dengan Pater Fidelis. Fidelia atau apa yang di Tombaso Baru. Fidelia tidak berhasil, kurang sesuai dengan situasi di sini. Lalu yang cukup lama Pastor Hunoi yang lama di Kembes, di Tanah Wangko, apa ya. Dan Hunoi memang dicintai dan dia cukup lama di sini. Kemudian dia kembali ke Spanyol dan juga menjadi misionaris di Guatemala. Kita ingat waktu tabisan uskup saya, dia datang dan 1-2 tahun sesudah itu dia merayakan 50 tahun imamatnya atau MSC dia datang, dia merayakan dengan umat di Kembes. Mungkin kalau ada umat Kembes yang masih ingat tentang ini. Terus sedikit relasi kita dengan MSC dari Spanyol itu. Itu saja tambahan. Mungkin supaya lebih tegas, jadi alasan tadi ketika terjadi ketegangan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda, pemerintah Indonesia melarang misionaris Belanda masuk Indonesia. Maka pimpinan umum MSC di Roma meminta bantuan provinsi-provinsi lain, dan yang menjawab itu adalah Spanyol dengan mengirim 3 orang kemari, kemudian Brasil ke Jawa Tengah, dan Irlandia ke Maluku. Tetapi juga ada suatu hal di Maluku, karena Monsignor Grant ketika dia pas pergi ke Belanda, lalu rupanya ada tabisan imam, dia mau berkunjung ke Irlandia, lalu di sana pas mau ada tabisan imam. Lalu dia diminta untuk mentabiskan imam MSC di Irlandia, dan pada waktu itu ada kebiasaan, kalau seorang uskup dari daerah misi
mentabiskan imam, dia punya semacam privilege untuk meminta dari provinsi itu misionaris bekerja di wilayahnya. Itu juga ikut mempengaruhi Irlandia akhirnya mengirim ke Maluku, karena rupanya tadinya mereka ragu-ragu. Itu saja tambahan sedikit. Mari kita tepuk tangan untuk Pastor Yance. Ya. Yang membantu kita ya, untuk mengalami luar biasa, untuk merasakan, untuk melihat ya, apa yang terjadi khususnya dalam proses ya, Beato Juan Alonso Fernandez ya, di beatifikasi ya, dan bahwa kita di Kuskupan ini mengambil bagian dari kisah Beato ini. Dan seperti tadi sudah dikatakan juga, kiranya ini memberikan inspirasi dan mendorong kita ke depan sebagai misionaris hati kudus Yesus dalam kesatuan tentu dengan para imam, biaran-biarawati dan umat di Kuskupan Manado ini untuk mensyukuri, dan wujud nyata dari syukur itu apa? Tadi sudah dikatakan ya, kita tetap menjalin relasi batin dengan Beato ini di dalam doa. Orang yakin dia menjadi pendoa bagi kita, pelindung, dan sehubungan dengan usul tadi, saya kira suatu berkat yang bisa disyukuri di Kuskupan ini, yang kita akan bicarakan lagi ya, mana persisnya tanggalnya yang tepat ya untuk Kuskupan kita. Dan yang berikut tentang ya supaya ada semacam kenangan juga selain tanggal, tapi juga ada mungkin gereja khusus yang dinamakan dengan nama Beato ini. Saya kira sudah bagian dari sejarah Kuskupan ini. Lotak saja memakai nama belum martir, belum apa ya, belum orang kudus, yaitu Yohanes dan Cornelius ya, konfrater kita ya, Lotak. Apalagi ini sudah Beato ya, martir sedemikian besar dalam gereja, bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Dan saya melihat ke depan kan nanti minggu depan, hari Minggu, di Paroki Kokole kita akan merayakan ya misa dengan umat di sana. Dan ya salah satu stasi ya, tadi disebut stasi mana atau pusat paroki, ada salah satu stasi yang belum ada gereja, yang sudah mulai diproses, sudah ada tanah resmi dipersembahkan oleh umat ya, donatur ya, stasi di antara Kokole dengan Likupang yang belum ada gereja, tapi sudah ada sejumlah umat Katolik di situ, yaitu Paslaten. Tahu kan Paslaten ya, antara Kokole dan Likupang. Mungkin ya nanti orang lihat ya, supaya memang diabadikan juga dalam nama gereja ya. Baik, ada lagi? Pada pesta perak kemartirannya, artinya 25 tahun kemartirannya, Pastor Alonso, tanggal 15 Februari tahun 2006, saya pas datang ke Spanyol, menjelang masa akhir tugas saya di Roma, saya jalan dulu ke sana, dan pas ada seminar tentang Pastor Alonso dalam memperingati 25 tahun kemartirannya, 15 Februari 2006 itu, lalu saya diminta untuk ikut hadir dan memberi kata sambutan. Ya. Sebenarnya bahannya saya minta dari Monsinyur Suatan. Ya. Monsinyur sudah lupa, tapi saya tidak lupa. Cuma jadi kenang-kenangannya ada di halaman buku 195 ini. Fotonya tidak terlalu jelas, tetapi tidak apa-apa. Karena foto jadul.
menambah lagi angka ya, 25 tahun kemartiran ini tahun ke-40 kan? 40 tahun ini. Ya, 40. Untuk mengingatkan kita waktu yang panjang, indah pada waktunya sesuatu akan terjadi kan? 81, sekarang 2021, 40 tahun yang lalu. Luar biasa. Kita mohon penyertaan Tuhan, bimbingan Roh Kudus untuk perjalanan kusupan ini, apalagi ada Beato, memang tidak proses beatifikasinya bukan terjadi di sini, tapi dia menjadi bagian. Sebenarnya Monsinyur Suwatan ingin pergi, tetapi Ya. Corona. Waktu provinsial kita mau pergi, tapi susah, memang sulit untuk pergi ke Guatemala. Urusan visa mesti pergi ke Tokyo, bayangkan ini. Waktu itu ya. Sehingga ya ada juga yang tidak bisa hadir waktu ada rapat General Conference ya. Memang tidak gampang ya, negara ini, tapi justru disitulah ya, dalam kesulitan itu benih iman tertanam dan tumbuh. Baik, mari kita menanggapi ya, kisah iman yang hidup ini, yang berbuah di dalam kehidupan kita juga dengan membaharui sekali lagi iman